Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk terus ikuti. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman bahwa di OJS itu ada yang berbayar dan tidak berbayar. Jadi cara mengeceknya bagaimana antara OJS berbayar dan tidak berbayar. Nah, ini ya. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah untuk menjawab dari rekan kita, yaitu dari Mbak Rara di video saya, di video VDS, video cara unggah revisi jurnal. Itu ya, Mbak Rara bertanya, Pak, maaf mau bertanya, di email saya disuruh bayar dan revisi, itu harus bayar dulu ya, baru bisa dilihat di web revisinya dan upload hasil revisinya, karena saya belum bayar tapi belum ada kolom di teks dan untuk kirim hasil revisinya. Nah, yang teman-teman harus ketahui yang pertama adalah jika kita sudah tahu jurnalnya itu, maka silahkan dilihat-lihat dulu ya di bagian nih artikel. Kalau di sini di jurnal ini udah Cinta 2 jurnal Al-Bayan, itu di sana ada artikel proses ceng ini ya. Jadi saat kita upload, nah di sini ya, di sini sudah ada mana sabar ya, karena lihat-lihat seperti ini harus detail. Belum ditemukan ya, rupanya seharusnya saya lihatnya di bagian publikasi nih kali ya, publikasi Desember, terusan publikasi. Nah, di sini seharusnya ada nominal di sini teman-teman. Disebutkan nominalnya berapa, terusan kalau kita sudah publish berapa gitu kan. Saya belum menemukan, cuma kemarin waktu saya upload di sini itu adalah sekitar 2 jutaan ya, nggak salah. Nah, sebenarnya seperti ini nih. Kalau di jurnal yang lain seperti ini teman-teman. Nah, ini maksud saya sebenarnya. Ini di jurnal Nasruna, dan saya juga sudah upload di sini. Di sini ada keterangannya ya. Yang pertama adalah ketika submit kita tidak dikenai biaya. Nah, tapi maka ketika kita submit pengajuan, maka tidak ada biaya sama sekali. Terus yang kedua, ketika review, ketika kita jurnal kita direvisi, terusan kita ingin mengembalikan kembali gitu kan, di sini tidak ada nominalnya, kosong. Tapi ketika artikel itu publish, itu dikenai biaya. Nah, disinilah kemarin cerita sedikit bahwa kalau jurnal kita berkenaan dengan biaya, tentu seharusnya dari pihak jurnal itu mengirimnya contohnya seperti ini. Tunggu ya. Nah, mengirimnya seperti ini, dia mengirim email, memang dia mengirim email, terusan di sana berisi ada surat pernyataan bermaterai. Jadi kita harus ada surat pernyataan bermaterai. Di sana tadi kan ketika jurnal kita diterima, maka
dia akan mempublish, tapi karya kita harus membayar 500.000. Nah, di sana di situ karena ini masalah biaya harus ada surat pernyataan. Dia melampirkan, kalau tidak melampirkan tidak bisa. Yang kedua, itu harus ada pengumuman seperti ini. Nah, di sini semuanya sudah detail, gitu kan? Di sini semuanya sudah detail, jadi ada biaya dan sebagainya. Sehingga kasus yang dialami oleh Mbak Rara seperti ini, maka sebaiknya dicek email dulu. Dicek email dulu itu ada surat pernyataan tidak, terusan ada lagi pengumuman. Nah, kayak pengumuman seperti ini ya, kayak pengumuman seperti ini, tapi sesuai dengan pernyataan jadi bahwa tergantung jurnalnya masing-masing. Kadang yang saat kita pengajuan saja itu dikenai biaya gitu. Terusan ada juga yang pengajuannya itu tidak kena biaya, tapi reviewnya kena biaya. Ada juga yang reviewnya juga tidak kena biaya, ketika pengajuannya juga tidak kena biaya, namun ketika publish kena biaya. Nah, ini harus detail ya. Kita harus detail tentang informasi seperti ini. Contoh lagi, ketika kita jurnal yang lain ya, jurnal pendidikan ya, jurnal pendidikan. Nah, di sini saya buka jurnal, mohon untuk tunggu. Dan ketika ada permasalahan ya, ketika ada permasalahan silakan hubungi, silakan dihubungi sesuai dengan alamat masing-masing. Biasanya dia mencantumkan nomor kontak kan. Di jurnal itu biasanya ada nomor kontak. Nah, seperti ini ya, ini dia ada alamat emailnya, terusan dia ada nomor kontaknya, terusan dia ada namanya. Nah, contoh juga di jurnal pendidikan seperti ini, ketika di sini ada publish etis ya, publish etik. Nah, kita ke bawah. Di sini pun tidak menyebutkan ya. Ini yang seharusnya kita tahu, atau di bagian saya sering ketika melihat-lihat seperti ini selalu ingin tahu dulu apakah jurnal itu berbayar atau tidak gitu. Ketika jurnal itu berbayar ya kita harus tahu dulu. Nah, di sini ya nih di author fees nih, ketika kita pengajuan nih, ketika pengajuan itu tidak kena biaya. Terusan yang kena biaya apa? Yang kena biaya adalah ketika kita publish, ketika jurnal kita sudah diterima kita kena biaya. Nah, gitu ya. Nah, ketika jurnal kita kena biaya, seharusnya dari pihak jurnal pendidikan ini kan ada nomor kontak. Nah, biasanya dia akan mengirim email gitu. Nah, ini dia akan mengirim email, apakah memakai email apa ya terserah, yang penting dari emailnya dia, dan dipastikan emailnya memang emailnya dia. Cara apa, bagaimana caranya? Coba di WA kan di sini sudah dicantumkan nomor dan sebagainya. Berarti kalau yang tadi ketika kita lihat di sini mana author fees, di sini seharusnya sudah ada di artikel possession change ini. Tidak ada ya. Di sini yang saya tidak temukan di sini kan. Seharusnya dicantumkan biayanya berapa ketika terbit biaya. Nah, ketika tidak ada seperti ini kawan-kawan, maka sebaiknya kita tanyakan dulu apakah jurnal itu memang
berbayar atau jurnal itu tidak berbayar. Caranya bagaimana ya, kita tahu di sini nih. Coba di publish etik. Tidak ada ya di sini ya. Kita coba yang lain. Sini ya, kita coba di Curup ini. Sekali lagi kita coba bagaimana melihatnya. Tapi caranya itu tadi, ketika kita membayar ada email yang masuk, tulisan di situ dia melampirkan surat pernyataan dan pengumuman. Hasilnya agak susah ya. Nah, ini udah kebuka nih, Sinta 2, dia udah hampir indeks Scopus. Terusan kita akan lihat apakah jurnal ini berbayar atau tidak gitu, atau memang gratis gitu kan. Maka kita akan lihat di bagian public ethics ya. Di public ethics dia menyebutkan tidak. Dia tidak menyebutkan. Ini yang kadang bikin bingung seperti ini kawan, bahwa seharusnya kita harus tahu dulu apakah, takutnya teman-teman sudah submit, giliran kita mau sudah diterima, mau terbit atau bagaimana, rupanya ada pembayaran di sana. Kita akan coba di author. Tidak ada ya teman-teman ya. Seharusnya ada. Saya tidak menemukan di sini ya. Berbeda yang tadi itu dia menemukan, maka ini harus ditanyakan dulu kepada kontaknya. Kita harus tanyakan dulu apakah nanti itu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi seharusnya kita harus tahu seperti hanya ini, kita harus tahu apakah itu berbayar atau tidak. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari yang saya paparkan. Ini hanya terbit. Nah, di sini tidak ada itu informasi tentang pembayaran itu. Kita coba jurnal yang lain. Ini harus, nah di sini jurnal budaya dan sosial. Pokoknya teman-teman lihatnya dari situ ya. Nah, ketika kita submit, terusan dia menerima jurnal kita dan dia harus itu, maka dia akan mengirim email seperti ini dan dia harus menampilkan surat pernyataan dan lihat apakah ini dia mencantumkan
pembayaran atau tidak gitu. Rupanya masih error ya, di sistem ini dia masih error. Ada ini sebenarnya, tapi dia mungkin lagi gangguan ataupun programnya lagi tidak sesuai. Baik, di bagian ini ya biasanya teman-teman artikel processing apakah itu prosesnya itu nanti, dan biasanya sudah semua pasti sudah akan mencantumkan seperti ini ya. Ya tidak bisa, akan mencantumkan. Jadi silahkan ditanyakan terdahulu. Tadi di WA nya Bu Rara, emailnya apa itu gitu kan, OJS nya apa, emailnya berapa, terusan kalau memang mau melakukan konfirmasi silahkan konfirmasi dulu, konfirmasi di nomor yang sudah diterakan di jurnal OJS nya. Oke, cukup sekian, semoga bisa membantu kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.